Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah pepaya. Mudah-mudahan yang jawab salam selalu bahagia. Amin. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, para alimin ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus seluruh jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan juga dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sedang kita laksanakan, dan ibadah yang akan kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bertanggaikan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan dengan waktu yang singkat ini tentang santun dalam bertutur kata. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ada kalimat atau ada ayat. Ini sebetulnya tentang pohon, yaitu kalimatun thayyibatun, kalimah thayyibah. Ada kalimat khabisah, ada yang disebut dengan kalimat baik, ada juga kalimat yang buruk, atau perkataan baik juga perkataan buruk. Nah, kita kalau saya ibaratkan itu, kalau kita ibaratkan kita itu sebagai teko itu kan tergantung isinya. Kalau kita isi teh, maka yang keluar adalah teh. Kalau kita isi kopi, maka kalau kita tuangin pasti isinya kopi. Kalau kita isi comberan, maka yang keluar juga comberan. Gitu ya. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita, atau sungguh di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ya, apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Kalau di dalam hati kita itu baik, maka yang keluar adalah kalimat yang baik. Kalau di dalam hati kita itu penuh dengan hasad, iri hati, dengki, takabur, sombong, maka yang keluar dari lisannya pun hal yang serupa. Ya, makanya dalam dunia pendidikan, misalnya kita mendidik anak-anak, atau di dalam keluarga kita itu bagaimana lingkungan, bagaimana kepalanya atau keluarganya, kepala keluarganya itu mendidik anak-anaknya. Kalau di sekolah berarti ada kepala sekolah, ada guru. Kalau di rumah berarti ada ayah, ada ibu.
kalau ayah dan ibunya mengajarkan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, maka si anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang santun dan berpikir positif. Tapi kalau di dalam rumah kita ajarkan anak-anak kita dengan bentakan, dengan caci maki, maka nanti di lingkungan masyarakat pun sama, atau bergaul dengan teman-temannya pun sama, karena yang didengar oleh anak-anak itu pasti insya Allah akan diucapkan oleh mereka, ya. Makanya kenapa hari ini ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, kalau sekarang mungkin jarimu harimaumu. Kalau kita mendengar pepatah itu berarti lisan ini harus kita jaga, ya. Lisan ini harus kita jaga, karena kalau kita tidak jaga dengan tutur kata yang santun, maka itu bisa akan berbahaya buat seseorang, buat kita sendiri yang melakukannya. Tapi kalau kita jaga lisan kita, maka insya Allah orang akan senang. Bagaimanapun kalau kita di tengah masyarakat bertemu dengan orang yang lisannya selalu motivasi, lisannya selalu positif, lisannya selalu mendoakan, Pak gimana kabarnya, Bapak sehat, kita pasti senang dengan orang itu, ya. Atau misalnya kalau ngobrol itu tidak ada caci maki, tidak ada hal yang nyerempet kemana-mana, tapi ada kalimat positif, pasti orang itu enak diajak ngobrolnya, gitu ya. Pasti kita senang dengan seperti itu. Tapi kalau kita berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sekarang itu toksik, maka kita akan terbawa. Setidaknya buat diri kita yang tidak mampu kita memfilter, maka pasti akan dipakai di rumah, entah itu kepada istri kita atau kepada anak-anak kita. Ya kenapa? Karena berteman tadi dengan orang-orang yang toksik, maka akan ketularan. Kenapa? Karena memang akhlak buruk itu menular. Sebagaimana Mahfuzat menyampaikan itu, para alim ulama membuat rumusan bahwa su'ul khuluqi yu'di, kerusakan budi pekerti itu menular. Itu rumusnya. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang membuli, maka kita lambat laun akan terbawa. Makanya kalau dulu orang tua kita sering mengajarkan, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebawa harumnya, wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, maka kita juga akan bau pandai besi itu. Kalau kita dengan minyak tanah atau berteman dengan orang minyak tanah itu atau tukang minyak tanah, pasti kita akan kebawa baunya minyak tanah itu, ya. Maka hati-hati, jaga lisan kita, hifzul lisan kita. Nah, ternyata Al-Quran sudah memberikan rambu-rambunya. Salah satunya adalah ini di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 8 itu ada ujung ayatnya adalah qaulan ma'rufa. Ini juga saya ambil dari buku tuan guru saya, Bapak Dr. Haji Hasan Basri Tanjung itu. Beliau menulis buku Menggapai Kesuksesan Sosial atau Menggapai Kesolehan Sosial. Salah satunya dijelaskan sama beliau. Itu ya. Ada qaulan ma'rufa. Jadi kalimat yang atau mereka yang mengucapkan perkataan yang baik, orang yang senantiasa mengucapkan perkataan baik. Makanya tadi berarti hatinya sesungguhnya bersih, baik. Karena kalau hatinya senantiasa kotor, iri, dengki, hasad, maka yang keluar pun bukan kalimat yang baik. Walaupun sebetulnya ayat ini berkaitan dengan kalau kita menyantuni fakir miskin, kalau kita ada tetangga kita fakir miskin lantas kita tidak mampu memberikannya, maka jangan dicaci maki, gitu ya. Jangan dicaci maki. Kalau kita tidak mampu memberikannya, sudah diam saja, jangan dihina, dasar kau miskin, dasar kau susah. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau kita tidak mampu memberikannya, maka motivasi dia. Boleh jadi hari ini nggak dapat, mudah-mudahan besok dapat ya. Kan pasti senang seseorang yang tidak mendapatkan itu. Yang kedua, rambu-rambunya itu adalah qaulan syadida, ya, qaulan syadida. Qaulan syadida ini tadi di qaulan ma'rufah itu di ayat 8-nya. Kalau qaulan syadida itu berarti di ayat 9-nya, yaitu sama dengan perkataan yang benar. Selalu mengucapkan perkataan yang benar. Benar itu sesuai dengan tuntunan, ya. Kalau itu sesuai dengan ilmu, kalau menyampaikan sesuatu itu berarti ada rujukannya.
tidak asal bunyi, atau sering di masyarakat kita sering tong kosong nyaring bunyinya, gitu ya. Ngobrol kemana-mana tapi nggak ada manfaatnya. Itu maka ajaran agama kita sudah mengajarkan rambu-rambu itu. Kenapa? Agar dalam setiap perkataan kita, tutur kata kita, baik itu di keluarga kita, baik itu di lingkungan perumahan kita, atau lebih luas lagi misalnya bangsa dan negara, kalau orang yang senantiasa menjaga lisannya, hifzul lisannya, maka insya Allah kalau dia menjadi pejabat, maka yang keluar adalah selalu kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang selalu memotivasi orang, sehingga kalau mendengar ucapannya, orang itu senang, gitu ya. Orang itu bahagia, orang itu senang. Masya Allah, kalau beliau sudah berbicara, itu pasti kita akan masuk ke dalam relung hati. Makanya orang yang senantiasa berbicara berawal dari hati atau berasal dari hati, maka yang mendengarnya pun akan langsung diterima oleh hati, gitu ya. Makanya kita sering mendengar alim ulama kita, guru-guru itu sekali bicara, maka insya Allah langsung terdengar. Itu berarti ucapannya memang keluar dari hati. Nah, yang terakhir yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 63, yaitu ada qaulan baligha. Sebetulnya di dalam buku Ustaz Tanjung itu ada 6, tapi saya 3 saja karena waktunya terbatas. Ada qaulan baligha. Nah, qaulan baligha itu berarti berdakwah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdakwah. Maka tadi beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umat dengan cara apa? Dengan cara yang santun, dengan cara yang ramah, dengan cara yang baik. Maka sampailah hari ini ajaran agama Islam kita laksanakan syariatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang santun, sehingga mudah diterima. Kalau beliau dicaci maki, kalau beliau dihina, kalau beliau diludahi, beliau tidak pernah marah. Bayangkan kalau beliau itu punya sifat pendendam, maka hancurlah agama Islam ini. Karena beliau mengajarkan tentang tutur kata yang santun, senantiasa beliau diludahi pada saat mau ke masjid, dilemparin pakai batu. Tapi pada saat orang yang melempari batu, pada saat orang yang meludahi tidak ada, dicari ternyata orang tersebut sakit, lantas Rasulullah menjenguknya. Maka seketika itu orang yang meludahi, orang yang melempari dengan kotoran dan sebagainya itu, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kenapa? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada kita hari ini ajaran Rasulullah, ajaran Islam, dan insya Allah walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar kisah-kisah dari guru-guru kita, kita mendengar kisah-kisah Rasulullah dari para alim ulama, sehingga kita bisa menerima ajaran agama Islam itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun boleh jadi ajaran agama Islam yang kita terima adalah berdasarkan keturunan. Boleh jadi nenek kita sudah Islam, ayah kita sudah Islam sampai kepada kita, tapi insya Allah kita yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang baik, ajaran yang santun, sehingga tadi beliau berdakwah ke seluruh pelosok penjuru dunia diterima. Dan insya Allah hari ini kita termasuk salah satu umatnya, dan harapan kita Ramadan ini menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang santun dalam bertutur kata, menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan senantiasa kalimat-kalimat yang keluarnya adalah positif. Karena bagaimanapun Ramadan ini adalah Ramadan atau bulan yang senantiasa mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Nafsu yang baik yang kita munculkan, nafsu yang jelek yang kita tekan, supaya apa? Kita mampu mengendalikan. Karena tadi orang-orang yang berkata kasar, orang-orang yang berkata buruk, pada hakikatnya dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Kalau dia mampu menahan hawa nafsunya, mengelola hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya, maka insya Allah
Setiap kali bertemu pasti adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, dan kalimat-kalimat yang senantiasa motivasi, sehingga orang yang mendengarnya pun senang. Kalau orang yang mendengarnya pun senang, maka insya Allah akan menjadi inspirasi. Ini saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang santun, menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.